Shalom, perkenalkan nama Ibu Handa. Di sini Ibu sebagai mahasiswa PPL dari kampus IAKN Palangkaraya dan Ibu sudah dipercayakan oleh Ibu Ida untuk mengajar kalian dari sekarang sampai beberapa bulan yang akan datang. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu mengajak kita bersama-sama untuk bersatu di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus Kristus. Pada siang yang indah ini Tuhan masih memberi kami kesehatan, kekuatan, perlindungan yang Tuhan berikan atas kehidupan kami. Sehingga pada siang yang indah ini Tuhan, kami masih bisa untuk bersama-sama, belajar bersama-sama. Walaupun Tuhan, kami belajar masih di rumah kami masing-masing. Tetapi tidak menutup kesempatan bagi kami agar kami selalu belajar untuk mencari ilmu yang baru Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pembelajaran kami ini Tuhan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Apakah ada di antara kalian yang masih ingat pembelajaran minggu lalu yang dipimpin oleh Ibu Ida? Nah, jika kalian ada yang mengingat, kalian boleh komen di bawah atau kalian juga bisa mengirim komentar kalian ke nomor Ibu. Oke? Ya. Nah, anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang cinta pemuda-pemudi Kristiani. Nah, diharapkan setelah kita belajar bersama-sama mengenai cinta pemuda-pemudi Kristiani ini, diharapkan kalian mampu mendeskripsikan bagaimana cara yang tepat untuk menghargai ciptaan Tuhan dengan kalian bisa menyebarkan cinta kasih kalian bagi sesama kalian di kehidupan kita sehari-hari. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, kalian bisa amati beberapa gambar yang sudah Ibu siapkan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Nah, bagaimana anak-anak? Apakah kalian bisa membedakan beberapa gambar yang pertama, lalu beberapa gambar yang kedua? Jelas begitu banyak perbedaan di antara keduanya ya. Dimana kita bisa melihat beberapa gambar yang pertama itu menunjukkan cinta yang positif atau cinta yang Tuhan kehendaki. Lalu yang kedua itu menjerumus kita kepada cinta yang buruk atau cinta yang negatif. Apa sih yang Tuhan kehendaki bagi kita? Nah, untuk itu mari kita bersama-sama melihat pengertian apa sih itu cinta. Cinta adalah ekspresi perasaan kagum, suka, dan sayang yang diwujudkan dalam tindakan mengasihi dan memahami orang yang kita cintai. Cinta tumbuh berlandaskan rasa peduli, pertemanan, persahabatan, kenyamanan, komitmen, serta penghargaan terhadap martabat dan kehormatan diri sendiri. Itu adalah pengertian cinta. Kemudian, apa sih perbedaan cinta dengan ketertarikan fisik? Tentu banyak perbedaannya, di mana ketertarikan fisik ini adalah hasrat untuk segera menjadikan kekasih atau pacar tanpa adanya pendekatan seperti pertemanan, persahabatan, dan sebagainya. Jadi ketertarikan fisik ini
hanya sesaat, tanpa adanya landasan seperti pertemanan, persahabatan, kenyamanan, itu tidak ada. Yang hanya itu perasaan kita untuk cepat-cepat memiliki seseorang atau memiliki sesuatu yang kita ingini. Apa saja sih yang kita ketahui tentang cinta? Nah, Ibu akan jelaskan beberapa hal yang perlu kita ketahui mengenai cinta. Cinta tidak pernah menyakiti, baik itu pelecehan fisik maupun emosional. Jelas ya? Saat kita mencintai, pasti kita tidak akan menyakiti orang yang kita cintai. Kemudian, cinta tidak pernah menipu, misal memperalat pacar dengan mengatakan, kalau kamu cinta saya, kamu harus mau melakukan hubungan seksual atau kamu akan memenuhi permintaan saya. Nah, tentu itu bukan cinta, karena itu hanya keinginan. Karena cinta tidak pernah memperalat atau mengambil keuntungan dari cinta itu sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, cinta harus dilandasi oleh perasaan peduli pada dia yang dicintai, dan ekspresi cinta itu bisa bermacam-macam. Antara lain pertemanan, persahabatan, romantis, menghormati batas-batas moral dan etika serta yang lainnya. Nah, jadi bentuk kita mencintai seseorang itu ada banyak macamnya ya. Bisa kita mencintai dalam bentuk pertemanan. Bisa juga kita mencintai dalam bentuk persahabatan. Atau kita juga bisa mencintai dengan bentuk menghormati orang yang kita cintai. Nah, yang keempat, jika orang yang dicintai meminta kamu melakukan sesuatu sebagai bukti cinta, maka dia tidak mencintai kamu. Apalagi jika bukti itu adalah hubungan seks atau sentuhan fisik. Itu sama seperti poin yang kedua tadi ya. Jadi cinta tidak meminta tuntutan untuk menjadikan sebagai bukti seperti itu. Kemudian yang kelima, ukuran cinta adalah komitmen dan kepercayaan, bukan sekedar ketertarikan fisik. Jelas, kepercayaan adalah landasan untuk kita mengukur cinta kita itu seberapa kuat, serta komitmen yang teguh. Kemudian yang keenam, seks bukanlah cinta dan cinta bukanlah seks. Karena itu, seks tidak boleh dijadikan sebagai persyaratan cinta. Pada orang yang telah menikah, seks dapat menjadi bagian dari romantis. Nah, pada orang yang sudah menikah sekalipun, seks bukanlah salah satu sebagai bentuk cinta, melainkan bagian dari romantis antara pasangan tersebut. Dan yang terakhir, cinta harus menjadikan seseorang merasa bahagia, aman, serta dihargai. Bukan sebaliknya, bukan merasa dirugikan, bukan juga merasa takut dan tidak ada keamanan dalam cinta itu. Anak-anak, cinta dalam Alkitab juga menjelaskan kepada kita, pemuda-pemudi Kristiani, bahwa kesetiaan adalah salah satu ciri yang paling penting dari cinta kasih. Seseorang tidak bisa mengatakan ia mencintai kita kalau ia tidak bisa memberikan kesetiaannya pada kita. Misal, anak-anak pacaran sekarang mempunyai pasangan berapa? Satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Namun, yang laki-lakinya tidak puas dengan memiliki satu perempuan atau satu pasangan. Artinya dia tidak setia kepada pasangannya dengan dia memacari wanita lain lagi selain pasangannya yang pertama. Nah, itu bukan cinta, melainkan nafsunya sendiri. Di dalam Alkitab sendiri, kita dapat menemukan bagaimana gambaran tentang hubungan Allah dengan Israel sebagai hubungan antara suami dan istri, yakni ketika Nabi Hosea disuruh Allah menikahi dengan Gomer. Itu ada dalam Alkitab Hosea pasal 1 ayat yang kedua. Di situ jelas sekali bahwa hubungan Allah dengan Israel diumpamakan sebagai hubungan antara suami dan istri. Dalam satu hubungan haruslah tampak kehadiran, kesetiaan di antara keduanya. Nah, di dalam kekristenan sendiri juga memiliki versinya tersendiri tentang cinta. Yaitu ada 4 bentuk yang di sana disebut dengan
eros, trage, philia, dan agape. Nah, kata-kata ini dalam bahasa Yunani yang artinya eros, yang artinya cinta di antara pasangan. Nah, jadi eros itu cinta di antara pasangan yang di dalamnya salah satunya adalah hubungan seks. Diingatkan lagi, seks bukanlah cinta, melainkan bagaimana pasangan itu mengekspresikan romantisnya terhadap pasangan itu. Itu tidak boleh dilakukan oleh pasangan yang belum menikah. Kedua, itu storge, yang artinya cinta di antara keluarga. Itu di antara kakek, nenek, adik, kakak, sepupu, paman, om, dan lain sebagainya. Cinta storge ini hanya untuk keluarga. Jadi adanya hubungan darah yang membuat suatu keluarga menjadi lebih romantis. Dan yang ketiga adalah cinta philia. Nah, yang artinya cinta persahabatan. Juga bisa untuk cinta sesama jenis, seperti pacaran. Nah, Tuhan kehendaki setiap pemuda-pemudi Kristiani harus mempraktikkan cinta philia saat sedang pacaran, di mana kita bisa mencintai dengan sewajar-wajarnya saja, seperti saling menghormati. Kita bisa mencintai dalam bentuk persahabatan. Kita juga mencintai dalam bentuk pertemanan, seperti sedang mengerjakan PR dan jalan-jalan seperti sewajarnya saja, tidak melakukan cinta eros. Oke? Dan yang terakhir adalah cinta agape. Cinta agape adalah cinta yang paling baik dari ketiga cinta tadi, di mana cinta ini hanya bisa dipraktikkan oleh Tuhan. Karena cinta agape adalah cinta Tuhan kepada manusia. Tentu cinta Tuhan kepada manusia tidak terbatas. Tidak bisa kita ukur. Karena cinta Tuhan melebihi segala sesuatu yang ada. Nah, di dalam cinta tentu ada gejala-gejala yang membuat kita keliru. Nah, Ibu merangkum sedikitnya ada tiga hal yang membuat orang terkecoh oleh beberapa gejala yang dikiranya cinta, namun sebaliknya bukan cinta. Ibu ada merangkum 3 gejala, yaitu yang pertama ketertarikan fisik, yang kedua obsesi, yang ketiga hubungan yang cepat setelah patah hati. Nah, ketertarikan fisik ini seseorang yang selama ini kita impikan tiba-tiba ada di hadapan kamu. Wah, betapa senangnya ya jika seseorang yang kita impikan selama ini tiba-tiba ada di depan kita. Kesannya begitu mendalam bagi diri kamu. Dia begitu menarik hati, namun seringkali dalam perjalanan waktu kamu semakin mengenalnya dan sadar kalau dia bukan seseorang yang pas untuk kamu. Menumbuhkan cinta membutuhkan waktu, kesabaran, dan tidak hanya dilandasi oleh ketertarikan fisik. Nah, kadangkala orang-orang itu atau pemuda-pemudi Kristiani saat pertama kali berjumpa, saat pertama kali berjumpa melihat fisiknya yang begitu luar biasa, begitu menggoda, menarik hati, lalu kita mengatakan, aku cinta kamu. Padahal kita belum mengenalnya lebih dalam lagi. Jadi saat kalian mengenal seseorang tidak salah. Saat pertama kali mengenal seseorang tidak salah. Namun jangan terburu-buru mengatakan aku menyukaimu atau aku cinta kamu. Tetapi kenalilah dulu dia, bersahabatlah dengan dia, kenali wataknya. Jika sudah merasa dialah memang cinta atau hambatan hatiku, nah baru bisa mengatakan itu adalah cinta. Kemudian yang kedua, obsesi. Obsesi adalah pikiran yang selalu menggoda seseorang dengan sangat sukar dihilangkan. Seluruh konsentrasi hanya terpusat pada satu titik. Nah, orang yang terobsesi pada seseorang yang diidamkannya akan kehilangan kontrol terhadap dirinya sendiri. Kesadaran rasionalnya hilang, dilandasi cinta yang menggebu-gebu. Bahkan ketika orang yang diidamkan kurang memperhatikannya walaupun tidak membalas cintanya, perasaan ini berbahaya karena seseorang cenderung kehilangan kesadaran diri. Jadi obsesi yang terlalu besar itu terkadang orang mengatakan dirinya mencintai, padahal hanya satu sisi yang mencintai, bukan
bukan keduanya. Jadi cinta itu bukan hanya pada satu orang, melainkan dua orang yang menjalin satu hubungan. Bukan satu orang yang menginginkan seorang lainnya menjalani hubungan. Artinya dia memaksa orang lain untuk menyukai dirinya. Itu berbahaya sekali. Dan kita sebagai pemuda-pemudi Kristiani harus mengerti mana obsesi, mana cinta. Kemudian yang ketiga, hubungan yang cepat setelah patah hati. Ya, ayo siapa yang sekarang sedang patah hati? Jangan terburu-buru mengambil hubungan yang cepat setelah patah hati ya. Karena jenis perasaan ini adalah keinginan untuk berpacaran dengan seseorang demi untuk membuktikan bahwa kamu bisa menggandeng seseorang lagi setelah putus cinta. Nah, apalagi jika tujuannya untuk balas dendam akibat berakhirnya hubungan yang telah dibina sebelumnya. Jadi kesannya seperti mau balas dendam, mau membuktikan bahwa aku bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Tetapi belum tentu kamu mendapatkan yang lebih baik karena kamu terburu-buru memilih seseorang yang menjadi pasangan kamu. Kamu tidak perlu membilah, kamu tidak perlu melihat karakternya. Yang penting kamu mau mendapatkan pasangan demi balas dendam. Nah, itu bukan cinta, melainkan kekeliruan kita memandang cinta. Nah, di dalam pacaran, dalam kekristenan bukannya tidak ada, melainkan ada. Pacaran itu dimaksudkan adalah mempraktikkan cinta pilea, di mana kita mencintai dalam bentuk yang sewajar-wajarnya saja. Yang terpenting adalah mencintai tanpa menghilangkan identitas kita sebagai pengikut Yesus Kristus. Untuk itu penting mengetahui apa saja yang akan kita jaga saat kita pacaran. Nah, Ibu ada merangkum 4 hal yang sangat penting untuk kita jaga saat kita sedang pacaran. Yang pertama adalah tubuh kita. Mengapa? Karena tubuh kita ini bukan milik kita sendiri. Kalian bisa buka Alkitab kalian, ya. Di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 9 dan juga kitab 1 Petrus. Maaf, Ibu ulang. Di dalam Petrus ayat 1 pasal 1 ayat yang ke-15 serta kitab 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-3. Sudah dapat? Ya, di dalam ayat-ayat tersebut mengatakan bahwa tubuh kita ini bukan milik kita sendiri, melainkan milik Allah juga, yang dimana tubuh kita ini adalah sebagai bait Roh Kudus yang tinggal di dalam tubuh kita. Jadi sangat penting untuk kita menjaga tubuh kita agar tidak rusak atau tidak dimasuki oleh iblis. Kalian bisa buka Alkitab itu dan kalian bisa baca di dalamnya. Kemudian yang kedua, cintai orang yang mengasihi Yesus. Nah, sebaik apapun kepribadian dan perlakuan seseorang, haruslah kita pilih yang seiman dengan kita. Kenapa? Kalian bisa baca kembali dalam Alkitab, yaitu 2 Korintus pasal 6 ayat yang 14 dan 15. Oke? Kalian bisa baca di dalam Alkitab itu, di mana kita harus mencintai orang yang seiman dengan kita. Karena saat kita mencintai orang yang tidak seiman dengan kita, itu artinya kita menduakan Yesus Kristus sendiri. Nah, yang ketiga, iman dalam Yesus adalah yang utama, dan setelahnya adalah kepribadian. Orang yang kita cintai, cintailah ia yang takut akan Tuhan, lemah lembut, bertanggung jawab, dan punya hati yang sangat besar. Percuma ya, kalau misalnya kita mencintai seseorang, ya imannya sama dengan kita, tetapi ia tidak memiliki hati yang lemah lembut, serta bertanggung jawab, dan juga hati yang sangat besar, melainkan dia yang sangat kasar, egois, tidak mau mengalah kepada kita. Itu sama saja seperti kita
tidak menghormati Tuhan Yesus dengan kita memilih jalan yang salah. Dan yang terakhir itu saling menjaga dan menghormati orang yang kita cintai. Tentu di dalam mencintai sudah dijelaskan tadi, yaitu kita sama-sama menghormati orang yang kita cintai. Jangan kita saling kasar, karena saat kita mencintai kita membangun sebuah hubungan yang sangat romantis. Oke, penjelasan Ibu sudah selesai. Nah, di sini Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu ada 5 tugas. Kalian boleh kirim jawaban kalian ke Ibu oleh hari ini sampai besok. Ibu tunggu ya jawaban dari kalian. Oke, sampai berjumpa kembali.